Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelompok digital marketing, Prodi Bisnis Digital, mata kuliah digital marketing, akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Akbar Kurnia Anderson dengan nomor induk mahasiswa C1D1222014. Dan saya Kera Davina dengan NIM C1D10012. Saya Roy Afriansa dengan NIM C1D1222013. Farhan Alfan Golongan dengan NIM C1D12015. Di sini kami akan menampilkan dan menjelaskan hasil dari kerja kelompok kami mengenai analisis SWOT e-commerce Lazada. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT tentang aplikasi salah satu e-commerce yaitu Lazada. Jadi saya akan menjelaskan tentang kelebihannya. Di sini saya menemukan 4 kelebihan. Yang pertama, jangkauan luas. Jadi yang pertama ini adalah Lazada memiliki jangkauan geografis yang luas di berbagai negara Asia Tenggara. Seperti yang kita ketahui dari Thailand, Malaysia dan sebagainya. Dan juga ini bisa menciptakan pangsa pasar yang besar. Dan juga yang kedua ada diversifikasi produk. Platform ini menawarkan berbagai produk termasuk elektronik, kulkas dan sebagainya, mode, makanan dan banyak lagi. Sehingga bisa menarik beragam pelanggan dan orang. Yang ketiga ada infrastruktur logistik. Jadi yang ketiga ini adalah infrastruktur logistik. Investasi dalam infrastruktur logistik memungkinkan pengiriman cepat dan efisien karena dengan adanya infrastruktur logistik, pengiriman bisa lebih cepat dan lebih efisien. Dan yang terakhir ada program affiliate. Jadi Lazada ini juga memiliki program, yaitu program afiliasi Lazada, memungkinkan mitra untuk memperluas bisnis mereka secara online. Jadi sekian. Saya akan menjelaskan kelemahan. Kelemahan tersendiri ada 3. Yang pertama itu adalah soal persaingan yang sangat ketat, yang seperti kompetitor yang lain, Shopee dan Tokopedia. Yang kedua adalah masalah keamanan dan curangan di dalam suatu platform, yang mana itu membuat reputasi mereka buruk. Yang ketiga, kualitas layanan yang tidak konsisten, yang dimana mereka punya variasi yang penjual ke penjual. Hal ini juga Lazada memiliki peluang. Yang pertama itu penerimaan pembelian online. Nah, karena semenjak kasus COVID-19, Indonesia khususnya itu bertransformasi menggunakan pembelian online melalui platform salah satunya Lazada. Kemudian yang kedua ada ekspansi regional, yang mana Lazada dengan segala taktik mereka dapat memperluas pasar mereka ke negara-negara di Asia Tenggara. Kemudian yang terakhir yaitu pemerataan fitur atau teknologi. Dengan seiringnya pembaharuan fitur, kemudian penambahan kecerdasan buatan dan juga teknologi yang menarik, sehingga membuat pengalaman serta dapat meningkatkan serta membuat pengalaman user itu menarik. Jadi mereka nyaman dan efisien menggunakan aplikasi Lazada. Itulah peluang yang dapat Lazada terapkan atau Lazada pertimbangkan untuk memperbesar bisnis mereka. Sih ancaman yang mungkin bisa terjadi pada aplikasi e-commerce yaitu Lazada. Nah, yang pertama yaitu maraknya atau banyaknya pangsa pasar persaingan bagi Lazada tersebut. Bisa jadi itu kayak toko hijau, toko oranye. Nah, hal tersebut yang harus diantisipasi oleh Lazada biar mereka tetap bisa bertahan di era saat ini. Yang kedua yaitu perubahan regulasi. Peraturan-peraturan yang diberikan oleh pemerintahan itu bisa saja nantinya merubah struktur apapun yang terjadi pada Lazada. Kemudian ancaman yang ketiga yaitu perubahan perilaku masyarakat. Perubahan perilaku masyarakat ini membutuhkan analisis yang sangat besar supaya Lazada bisa membaca pasar-pasar mereka ke depannya dan tidak menjadi ancaman yang besar bagi mereka. Kemudian yang terakhir yaitu masalah logistik. Nah, logistik atau kargo yang kita tahu itu tidak berada di semua daerah. Untuk pengiriman barang-barangnya, Lazada itu juga terancam oleh kargonya tersebut. Bisa jadi daerah pelosok sana yang tidak mempunyai ekspedisi seperti itu. Jadinya hal tersebut akan memberatkan dan menjadi ancaman juga bagi Lazada. Oke, sekian ancaman buat aplikasi Lazada. Terima kasih.